Setelah ini, kedua wanita itu tidak berkata apa-apa lagi. Darby hanya menyaksikan Alexa melakukan panggilan telepon satu demi satu. Akhirnya, asisten itu kehilangan kesabarannya dan mulai mengetuk pintu. "Darby, Tuan Akmal telah menelepon beberapa kali dan menyuruhmu pulang." Darby melihat ke arah pintu, tapi Alexa menahan tangannya yang sedingin es dan menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Abaikan dia." Saat ini, Darby tidak tahu apa yang dipikirkan Alexa. Dia hanya ketakutan. "Darby, Tuan Akmal sedang dalam perjalanan. Dia secara pribadi datang menjemputmu." Setelah beberapa saat hening di kamar pribadi, Alexa akhirnya berdiri dan berjalan ke pintu. Saat dia membukanya, dia melirik Kenzie sekilas. "Ayo pergi, Darby, karena Tuan Akmal sudah dalam perjalanan. Saya ingin menyampaikan salam saya," Alexa menawarkan. "Nona Alexa, tolong jangan menguji batas kemampuanmu," kata-kata pria itu jelas mengandung peringatan. "Kita berasal dari sisi yang berbeda, jangan mempersulit satu sama lain. Tidak perlu menempatkan dirimu dalam bahaya karena seseorang yang pernah mencoba menyakitimu. Itu karena dia mencoba menyakitiku sehingga aku ingin menghadapinya secara pribadi." Mendengar hal tersebut, sang pria merasa bahwa bernegosiasi dengan seorang wanita hanya membuang-buang tenaga. Jadi, dia malah menoleh ke Kenzie. "Istriku adalah bosnya." Kenzie duduk di satu sisi dengan kehadiran seperti raja yang tidak bisa diabaikan. Namun, ketika dia berbicara, asistennya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia bersedia mendukung Alexa, tidak peduli apa yang ingin dikatakan atau dilakukannya. Dengan kata lain, bahkan jika Alexa ingin membunuh seseorang, dia akan berada di sana untuk membantunya menguburkan mayatnya. Sesaat kemudian, restoran menjadi semakin ramai dengan masuknya Tuan Akmal membuat suasana menjadi cukup mencekam. "Sepertinya kita mempunyai cukup banyak orang hari ini. Apakah Tuan Kenzie juga tertarik pada Darby?" Dengan kemunculan Tuan Akmal, Darby bersembunyi di sudut sambil tersenyum pahit. Sepertinya, dia tidak bisa lepas dari nasibnya. Bahkan jika Alexa mencoba melindunginya, tidak ada gunanya. "Tuan Akmal pasti bercanda. Aku hanya keluar jalan-jalan bersama istriku," Kenzie tersenyum. "Kalau begitu, kenapa Nyonya Alexa menahan Darby dan tidak melepaskannya?" Tuan Akmal bertanya sambil tersenyum paksa. "Aku di sini, menunggu dia kembali di rumah. Jika aku tahu, aku akan tiba lebih cepat." Alexa tidak mengatakan sepatah kata pun. "Nyonya Alexa, mari kita masing-masing menjaga wilayah kita masing-masing dan tidak melangkahi perbatasan. Saya yakin kamu cukup pintar untuk memahami maksud saya." Tuan Akmal terus tersenyum. "Kalau tidak peduli apakah itu perusahaan Geraldine atau Mandala, aku punya banyak waktu untuk bermain-main denganmu. Aku ingin melihat apakah industri hiburan lebih kuat daripada ribuan saudara lelakiku." "Apakah Tuan Akmal mencoba mengancamku?" "Kamu tidak punya pilihan selain menerima ancamanku." Tuan Akmal tersenyum arogan sebelum dia menarik Darby ke belakangnya. "Ayo pulang sayang, ada yang ingin kubicarakan denganmu." "Jadi kamu sebenarnya mencoba mengancamku, ya?" Alexa tertawa. "Aku benci kalau orang mengancamku. Tapi, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Sekalipun kamu bisa melindunginya hari ini, apakah kamu bisa melindunginya di tahun-tahun mendatang? Atau bisakah kamu menjamin keselamatannya selama sisa hidupnya?" Darby memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Dia sudah berada di tangan iblis dan merasa kematian sudah di depan pintunya. Tapi, saat Tuan Akmal hendak membawa Darby pergi, pintu restoran tiba-tiba terbuka. Berdiri di ambang pintu adalah seseorang yang bahkan Tuan Akmal pun harus sujud. Itu adalah Kepala Polisi Jakarta, Tuan Rafka. "Apakah kamu di sini untuk minum kopi?"
Pria paruh baya itu memiliki kulit kecoklatan dan sehat. Begitu dia melihat Tuan Akmal sedang menggendong Darby, dia menjawab, "Saya di sini untuk membawa pulang putri baptis saya untuk makan malam." Tuan Akmal sedikit bingung dengan kata-kata Tuan Rafka, "Putri baptismu adalah..." "Darby adalah putri baptisku yang baru. Tahukah kamu?" Tuan Rafka menarik Darby ke sisinya. "Istri saya suka menonton filmnya. Saat dia melihatnya di kantor polisi tadi, dia sangat senang dengan kesempatan langka ini dan memohon agar saya membawanya pulang, agar dia bisa mewujudkan mimpinya mengejar bintang." Awalnya, Alexa merebut Darby dari tangan asistennya. Setelah itu, Tuan Akmal merebutnya kembali dari tangan Alexa. Saat Tuan Akmal tampaknya sudah menjadi pemenang, kepala polisi tiba-tiba muncul. Tuan Akmal menatap Alexa dengan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa rencana Alexa akan mencapai tingkat ini. Sekarang Darby adalah putri baptis kepala polisi. Jika dia mengambil tindakan terhadapnya, dia juga akan mengambil tindakan terhadap anggota keluarga kepala polisi. Ini adalah kejahatan pada tingkat yang baru. Lebih penting lagi, identitas baru ini sekarang memberi Darby bentuk perlindungan yang tidak dapat ditembus dari segala bahaya. Sebab, semua orang tahu arti sebenarnya dari hubungan ini, tidak sulit untuk memahami motifnya. Polisi jelas-jelas berkelahi dengan dunia bawah untuk mendapatkan kendali atas saksi mereka. Disinilah Alexa memamerkan kecerdasannya. Ketiga pihak tidak memiliki apapun yang menimbulkan keraguan, dan seluruh rencananya sempurna. Jika Tuan Akmal masih ingin menyingkirkan Darby, dia harus menanggung risiko 100 kali lipat. Ini seperti berjudi dengan semua yang dimilikinya. Jika dia tidak menyingkirkannya, dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya dan berpura-pura bahwa Darby tidak pernah ada. Tapi, bagaimana dia bisa menelan sesuatu yang begitu besar? Pada akhirnya, Tuan Akmal hanya bisa tersenyum pada Alexa dengan kekaguman yang mencemooh. Dia memang seorang aktris. Nyonya Alexa sudah mempersiapkan diri dengan baik sejak awal. Namun dia masih mengizinkanku untuk membuat penampilan yang sia-sia. Aku sepenuhnya yakin dengan kecerdasannya. Aku yakin Tuan Akmal sadar, jika Darby benar-benar mempunyai informasi penting yang memberatkanmu, kamu tidak akan berdiri di sini hari ini, kata Alexa pelan. Tuan Akmal tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Saat dia berjalan keluar, dia berkata kepada Kenzie, "Istri Tuan Kenzie memang berbeda. Wanita hamil mempunyai terlalu banyak waktu luang, jadi wajar jika mencari sesuatu untuk dilakukan," kata Kenzie penuh kasih sayang dengan lapisan peringatan. "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu pertemuan kecilmu," kata Tuan Akmal dengan makna yang lebih dalam sambil menatap Darby dan pergi. Meskipun dia kesal karena kalah dari Alexa, dia mengerti bagaimana mengurangi kekalahannya. Lagi pula, dia masih memiliki banyak saudara lelaki yang perlu dia lindungi. "Tuan Akmal, perhatikan langkahmu." Alexa tersenyum. Tidak butuh waktu lama, sebelum Tuan Akmal menghilang dari pandangan dan Darby akhirnya menghela nafas lega sambil berlutut di lantai. Beberapa saat yang lalu, ketika Tuan Akmal datang untuk membawanya pergi, dia dengan serius berpikir bahwa hidupnya telah mencapai akhir. Siapa sangka, Alexa sebenarnya memiliki kemampuan untuk membawa kepala polisi kepada mereka. Namun, saat dia hendak berdiri dan menyapa kepala polisi menoleh ke arah Kenzie dan membungkuk ketika dia berbicara dengan suara yang sama sekali tidak sekuat sebelumnya, "Tuan Kenzie, kamu melakukannya dengan baik." Kenzie mengangguk. Darby terdiam. Ternyata, tidak ada Tuan Akmal di ruangan itu. Kenzie baru saja menemukan aktor yang mirip dengan ketua. Jika mereka memikirkan situasinya secara logis, mengapa seorang kepala polisi mau menerima seorang aktris sebagai putri baptisnya? Apalagi wanita ini punya kaitan dengan geng.
Apakah dia tidak menginginkan posisinya lagi? Tentu saja semua yang terjadi di restoran hari ini tidak akan pernah dibicarakan lagi. Entah itu Tuan Akmal atau Alexa, semua orang akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lagi pula, Tuan Akmal terlalu sombong. Tidak mungkin dia memberitahu semua orang bahwa dia telah kalah dari Alexa, seorang penghibur belaka. Jadi, begitu Darby memahami permainan pikiran yang sedang dimainkan, dia sepenuhnya yakin. Perbedaan antara dia dan Alexa bukan hanya Tuan Akmal, ada juga Kenzie. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.